Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! A few moments later. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di wawancara paling pedas tapi tetap manis kayak seblak level 10. Ngomong-ngomong soal seblak nih ya, kita mau wawancara salah satu owner seblak dari Jepara yang pastinya udah nggak asing di telinga kalian. Ayo tebak siapa? Kalau dari backgroundnya sih... Kakak Rika pastinya. Yap, bener banget. Kita mau wawancara owner seblak Meresahkan by Kakak Rika. Nah, sekarang kita udah sama ownernya nih. Kak Rika, ceritain dong gimana awalnya bisa jualan seblak? Awal mulanya tuh karena hobi masak ya. Hobi masak, terus aku disuruh masak seblak dulu kan. Tapi aku nggak ngerti caranya karena aku nggak suka sama seblak. Dikasih tahu sama ponakan aku, kasih resep, terus aku mixing sendiri lah. Aku bikin resep sendiri. Lah kok enak. Terus aku coba online, ternyata laku banget. Setelah itu aku buka sendiri di rumah, di garasi mobil. Terus sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, apakah ada arti khusus di balik nama seblak Meresahkan? Nggak ada sih, Dek. Dulu kan karena tidak boleh dimakan sini ya, bolehnya take away aja. Jadi udahlah bikin Meresahkan aja biar orang tuh pada penasaran kok namanya Meresahkan. Gitu loh, kayak gitu aja sih. Cuman iseng. Asal aja gitu. Apa alasan mereka kayak kembali ke sini terus gitu loh, kayak langganan? Oh, alasannya katanya sih di rasanya tuh beda ya, cuman kayak gitu. Ya namanya juga jualan ya deh, kadang ada yang nggak suka, ada yang suka. Kalau yang nggak suka ya diviralin kayak kemarin tuh bakasan tisu lah dan lain sebagainya. Tapi itu nggak apa-apa sih. Itu malah semakin aku semangat untuk jualan, semakin laris, semakin terkenal, alhamdulillah. Tantangan apa yang Kak Rika hadapi selama jualan seblak? Wah, tantangan ya. Ya pas lagi kayak cabai itu pas mahal-mahalnya tuh sampai 1 kilo 100.000 lah, itu tantangannya. Kita nggak tahu ya, kalau kita dikurangin, kalau bumbunya dikurangin kan nggak enak ya. Nah itu tantangannya, jadi kita harusnya untung seumpama nih untung 1 hari 1 juta, kita untungnya cuma 500.000 ya. Mau gimana kita daripada nanti rasanya berkurang, kena komplain, ya udahlah kita ngalah aja udah gitu. Kira-kira dalam sehari dapat kejual berapa porsi, Kak? Berapa porsi? Kalau porsinya itu Mbak Rika nggak ngitung deh, soalnya kan aku percaya sama anak buah. Paling pendapatan aja ya, kalau porsinya kita nggak tahu ya, pendapatan aja, pendapatan untuk sehari aja. Kalau hari Sabtunya itu sekitar 2 juta, kalau weekend sekitar 3-4 juta ya. Kalau hari besar bisa tembus 10 jutaan per hari. Dan untuk berapa banyak porsi itu nggak tahu ya, tapi aku kan ngitungnya nggak per mangkok sayang, ngitungnya itu per telur. Nah kalau telur kan 1 kilonya kan 16 ya. Kalau hari weekend tuh sampai bisa 50 atau 70 weekend sorry. Kalau pas hari lebaran ya bisa sampai 80 kilo per hari. Ya kayak gitu pokoknya. Kalau untuk porsinya nggak bisa ngitung Mbak Rika. Ada lagi ya, di Jepara ini kan banyak ya seblak, toko-toko seblak. Iya. Kak Rika kayak ada gak cara untuk persaingan sehat gitu? Oh, oke, banyak ini. Biasanya Mbak Rika tuh nggak pernah bikin drama. Kalau ada masalah nggak pernah saya up di sosial media atau di akun TikTok ya. Beda sama teman-teman, kalau ada masalah selalu di up di di TikTok. Mohon maaf ya, aku nggak pernah seperti itu. Kita jualan secara sehat aja. Kalaupun ada owner ya, banyak owner sebelah itu malah kesini. Aku nggak tahu, mungkin dia mau perbandingan rasa atau gimana, terserah, nggak apa-apa. Tapi selalu tak layan dengan baik. Malah justru yang kayak aku ini sering difitnah, sering dibikin fitih-fitih yang nggak jelas kayak begitu, katanya ownernya galak lah, ownernya inilah, padahal ya kamu tahu sendiri kan, kita jualan, mohon maaf ya,
usahakan kalau punya usaha ya, ini satu ya, jangan cuma satu usaha, 2 atau 3 usaha ya, tapi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena usaha itu kita kan usaha nggak pernah mulus ya. Jadi kalau yang sebelahnya nggak, mohon maaf, lagi sepi, riasnya lagi ramai, jadi uang kita itu nggak habis-habis banget. Tapi ini namanya dek, pokoknya lancar jaya lah gitu. Jadi kita nggak usah bikin saling menjelek-jelekan sama orang lain gitu, biar kita itu terkenal. Iya, santai aja ya, begitulah. Apa harapan kakak sebelum meresahkan nantinya? Harapannya semakin laris, semakin lancar ya. Pokoknya intinya berita-berita yang di medsos yang menjelek-menjelekan tentang saya itu tolong jangan dipercaya, karena memang usaha persaingan tuh lebih kejam, Bel. Ya, mungkin karena dia nggak suka sama saya, jadi makanya dia bikin fitnah-fitnah yang tidak jelas seperti itu ya. Tapi nggak masalah, tapi aku nggak pernah bales sih fitnah-fitnahnya seperti itu. Nggak untung di aku gitu, rugi di dia, tapi untungnya di aku. Untungnya apa? Untungnya semakin laris aku malah ya, kayak begitu. Oke, yuk. Jangan ragu, jangan bimbang, kita sinematik dulu, Bang. Ini bukan capek sistematik. Ini momen yang dolar free hand. Angkat topeng, udah begitu band. Tuh tinggal best that I can.